2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Anggota kelompok kami yaitu ada Ivana Anataya, Salsabila Salwa Afrianti, dan Yuwita Amelia Yanua Rahma. Simak baik-baik ya video penjelasannya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari demokrasi. Apa sih pengertian dari demokrasi? Oke, kita lihat dari pengertian secara bahasa. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi yaitu merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian dapat kita simpulkan sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan suatu negara yang terus berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan dalam proses tersebut, rakyat diberi peran yang penting dalam memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama dari sebuah bangsa dan negara. Oke, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi demokrasi. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi itu merupakan pengelompokan. Jadi kalau klasifikasi demokrasi itu berarti pengelompokan demokrasi. Klasifikasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal. Apa sih demokrasi formal itu? Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi akan persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Biasanya demokrasi formal itu dianut oleh negara liberal. Yang kedua adalah demokrasi material. Apa sih demokrasi material? Yaitu upaya untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Biasanya suatu negara yang mengikuti atau menganut dari demokrasi material itu merupakan negara komunisme. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Apa sih demokrasi gabungan itu? Demokrasi gabungan itu mengambil upaya kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi yang 2 tadi, yaitu demokrasi formal dan demokrasi material. Biasanya negara yang menganut demokrasi gabungan ini merupakan negara-negara non-blok. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Klasifikasi berdasarkan ideologi ini terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama, itu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh sebuah konstitusi. Yang kedua, itu adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenai kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilik pribadi tanpa adanya penindasan serta selanjutnya yaitu ada klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Pada klasifikasi demokrasi kali ini terbagi menjadi 2, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan pengertian dari demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi pun semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan secara umum. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari demokrasi. Apa sih prinsip-prinsip dari demokrasi itu? Prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Seperti 5 tahun sekali, pokoknya secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman serta kemajemukan. Yang terakhir yaitu menjamin tegaknya suatu keadilan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan. Sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam buku Alamudi yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi atau memiliki normatif demokrasi itu apabila memiliki soko guru demokrasi. Apa sih soko guru demokrasi itu? Di sini, soko guru demokrasi itu ada 11. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kedelapan, persamaan di depan hukum. Yang kesembilan, proses hukum yang wajar. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang kesebelas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada demokrasi dengan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Indikator normatif Indonesia adalah negara demokratis. Yang pertama itu ada akuntabilitasi, yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima pemenuhan hak-hak dasar. Seberapa penting kehidupan yang demokratis? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Cara untuk hidup demokratis. Yang pertama, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 5. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah. 8. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 9. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. 11. Membiasakan diri memberikan kritik dan saran yang membangun diri seseorang. Naik atau turunnya kualitas demokrasi Indonesia terus mewarnai ruang publik, bahkan pemilihan anggota kabinet lalu memunculkan syakwa sangka terjadinya praktik politik oligarki yang merusak demokrasi. Di sisi lain, persoalan kebebasan juga menjadi sorotan, namun pihak istana menjamin bahwa Presiden Jokowi sudah membuktikan komitmennya menegakkan demokrasi. Jokowi waktu susun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai. Dia juga mesti konsultasi diam-diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar. Yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana papers hak tanah segala macam bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan. Kan bagian itu yang yang seolah tersihir tuh. Tapi satu poin yang saya mau katakan bahwa setelah seluruh analisis diberikan, pertanyaan terakhir adalah apakah kabinet itu membatalkan demokrasi atau memperkuat demokrasi? Nah, saya mau katakan membatalkan demokrasi karena akhirnya nggak ada oposisi.
Oke. Jadi itu bahayanya tuh. Oke, apakah Kita bicara tentang konsep oligarki. Oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi. Kita memilih sistem pemerintahannya lah presidensil. Itu sebabnya presiden mengangkat 7 orang. Ada Pak Pratikno, ada Pak Muldoko, ada Ibu Retno, ada Bung Alex, dan beberapa lagi yang lain 7 orang. Untuk apa? Untuk membantu dan mendeteksi orang-orang yang telah beliau canangkan terkait dengan profil yang mereka miliki. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan. Mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan, Pak. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Jadi tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam itu, Bung Rocky. Bisa masuk akal ya penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya, Saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita, isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki, setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimisme, pesimisme itu bagus. Supaya kita bisa bikin kalkulasi, itu pesimisme itu bukan soal rasa batin kita, pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan itu. Nah ini Saudara Ngabalin ini belajar di berbagai negara, Mesir, Prancis itu hidup dengan pesimisme. Itu dasar dari demokrasi Prancis, karena pesimisme, maka dia bisa batalkan kalau dipakai dalam Tocqueville benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia segala macam itu, Singapura, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama Brother Ngabalin kan. Karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu. Karena kemarin, jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pas pampers. Gimana coba? Itulah kurang bisa dipercaya nih. Ini berita hoax dan faktanya tidak nyambung. Itu saya lihat gambarnya aja. Tapi nanti saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena parameternya pertama bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis gitu. Sejak 98. Jadi jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia demokrasi itu turun terus. Jadi Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember ini hari hak asasi manusia, lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan itu. Supaya bangsa ini nggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita ya, atau gini. Itu teori yang keliru. Seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena nggak ada oposisi itu. Rusia berantakan, negara komunis berantakan, karena semua ada dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya. Demi keutuhan bangsa, semua berkoalisi di kekuasaan. Loh bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu. Itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rocky? Sekarang nggak terjadi kan? Kalau ada crack di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu. Orang yang di dalam nggak tahu bahwa itu crack. Anda kalau di dalam, apa namanya itu, audit paling bagus audit eksternal, bukan audit internal. Kan dibilang nanti kan nggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Loh sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan tuh. Jadi kacau pikiran seperti itu. Bang Abalin,
Saya mau bilang begini, ini lagi-lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi. Ya, ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi. Pak, Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan Turun berpendapat lagi, saya dibatalin di Palembang. Turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9, tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Pinocchio ya? Pinocchio. Tahu nggak itu? Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Tapi baru ada zaman Joko Widodo. Oh, itulah saya bilang. Itulah saya bilang begini. Jokowi datang setelah Indonesia demokrasi. Itu sebabnya saya katakan. Itu sebabnya saya katakan. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Contoh apa yang dimaksudkan? Bung. Saya nanti baru Bang Rizal. Dengar dulu. Tadi Rocky Gerung Anda bicara saya dengar dan Bang Rizal bicara saya dengar. Oke, berapa lama? Pakailah tunjuk cara demokrasi yang bagus kepada mereka. Mereka sedang menonton kita. Bang Rizal. Dengar. Apa yang saya ingin katakan, pola dan sistem demokrasi itulah yang dia lakukan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak jenderal, saya bukan seorang pengusaha, saya bukan anak seorang pengusaha hebat, bukan seorang anak pejabat. Saya memang orang deso. Karena itulah saya sudah biasa dibully. Intinya tidak apa-apa. Apa yang saya mau katakan? Apa yang saya mau katakan, Budi? Yang mau saya katakan, itulah konsep yang sekarang ditunjukkan tentang kultur seperti apa demokrasi yang terbuka dan telanjang itu. Maka dari sinilah saya mau katakan bahwa kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara? Maksudnya? Baru 2 hari Pak, kabinet ini dilantik. Belum ada apa-apa Pak. Kalau 3 bulan, 6 bulan, 100 hari, Anda boleh memberikan penilaian saya kasih apa saja. Bung Rocky sebelum Bang Rizal cukup. Jangan juga begitu caranya. Udah. Sekarang saya terangin. Gitu. Baru 2 hari, bukan 2 hari. 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky yang datang makanya